Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah karena rahmat Allah semata kula panjenengan nembih nglampahi salat maghrib secara berjamaah. Mugi ibadah kita dipun trami dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi Allah tansah paring rahmat, maghfirah lan keberkahanipun dumateng kita sedaya. Dosa-dosa kita dipun sepura dening Allah, kesalahan-kesalahan kita dipun hapus, lan mugi kita tansah dalam lindungan Allah, dijauhkan dari berbagai wabah dan musibah, tetap istiqomah anggenipun mentaati napa ingkang dipun perintah dening Allah lan Rasulullah, lan nebihi larangan-laranganipun, lan mugi kula panjenengan benjang saged husnul khotimah, amin. Mugi selawat lan salam tansah peparing dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabat-sahabatipun, lan dumateng sedaya umatipun ingkang taat lan patuh dumateng ajaranipun. Mugi kula panjenengan ugi klebet wonten ing salebetipun, amin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah hari-hari ini masyarakat kita dan seluruh bangsa Indonesia lagi beramai-ramai memperingati hari kelahiran kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kita cintai, ingkang sampun mlebet 18 tahun. Mila peringatan kemerdekaan tahun menika peringatan yang ke-80. Para jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang hidup merdeka itu orang yang punya kebebasan. Kula panjenengan saged bayangaken, saged bandingaken dos pundi kawontenanipun tiyang ingkang dalam posisi terjajah. Mbok menawi kita sampun sering ningali info terkait kalian Palestina, sederek-sederek kita kaum muslimin ingkang wonten Palestina, kita saged bayangaken kena diarani sak bendina ketiban bom, masya Allah. Nggih. Banyak korban jiwa, mungkin sudah ratusan ribu nyawa melayang. Bangunan-bangunan yang menjulang tinggi hancur berantakan. Tentu kondisi ingkang kados mekaten kala wau sangat menyedihkan, memprihatinkan. Bila kepedulian saking sederek-sederek kaum muslimin wonten ing jagat menika estu-estu amat sangat diharapkan. Nah, mila para jamaah sekalian rahimakumullah, kangge kita ingkang sampun bebas hidup di alam kemerdekaan, kedah ngatah-ngataken syukuripun dumateng Allah. Sementara sederek kita, saudara-saudara kita yang berada di Palestina, semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah, dirahmati oleh Allah, diberi ketabahan dan kesabaran, dan semoga kelak segera mendapatkan
kebebasan alias kemerdekaan. Biar tidak setiap hari merasakan desingan peluru, bom. Yang demikian itu sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan. Tidak ada kenyamanan dan ketenangan dalam hidup. Belum lagi yang menyangkut urusan rezeki. Masya Allah. Mila kula panjenengan ingkang sampun merdeka kedah meningkatkan rasa syukur dumateng ngarsanipun Allah. Para jamaah sekalian, Allah dawuh wonten surat Muhammad wonten surat Ibrahim ayat nomor 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Teman, sungguh kalau kamu bersyukur, tentu nikmatku akan aku tambahkan kepadamu. Niki dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'an surat Ibrahim ayat nomor 7, sekaligus menjadi janji Allah kangge sinten kemawon para hambanipun ingkang tansah bersyukur dumateng ngarsanipun Allah. Bersyukur dalam arti netepi napa ingkang dipun perintah dening Allah lan nebihi napa ingkang dipun larang dening Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, kosok wangsulipun wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, tidak mau bersyukur, ketahuilah sesungguhnya azabku sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Para jamaah sekalian rahmatullah, wonten surat Saba Allah maringi pelajaran dumateng kita sedaya. Masyarakat Saba dulunya hidup penuh dengan kemakmuran. Mereka pandai bersyukur kepada Allah. Tetapi sudah menjadi pembawaan manusia kayaknya. Begitu harta melimpah, dunya brono, pirang-pirang tumpuk undung, akhirnya lengah. Akhirnya lengah. Kita tingali kemawon. Tiang niku menawi sampun rumaos nikmat ingkang dipun trami saking Allah melimpah, menawi piyambakipun lengah, walhasil sobone mboten masjid tapi sobone mall niki, sobone mall ya. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, lambat laun kadang-kadang terpengaruh dengan gemebiarin dunya, lali kalian urusan ingkang boten saged dipun hindari inggih menika kematian. Lah, masyarakat Sabak wekdal niku nggih ngoten. Awalnya pandai bersyukur, hidup dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Tetapi lambat laun begitu ganti generasi, karena kekayaan melimpah, lali. Walhasil hura-hura, mergo hura-hura, akhirnya lali karo sing kei rizki, kemakmuran, kesejahteraan. Jadilah mereka orang durhaka. Apa yang terjadi? Bendungan besar yang namanya Sel Al-Arim jebol, menenggelamkan kota. Lajeng walhasil akhiripun lambat laun berubah drastis, wilayah yang semula subur makmur menjadi kering kerontak. Boten-boten tanaman ingkang saged tumbuh kejawi, tanaman-tanaman ingkang berbuah pahit. Masya Allah, naudzubillah. Nah, sejarah-sejarah ingkang kados kala wau dipun tampilaken wonten ing Al-Qur'an
minangka kangge pelajaran kula panjenengan supados tansah inget dumateng Allah zat ingkang paring rahmat lan nikmat dumateng kita. Mila para jamaah sekalian rahmatullah, kula panjenengan ingkang sak menika hidup di alam kemerdekaan harus betul-betul mensyukuri nikmat Allah yang berupa kemerdekaan. Anak-anak sekarang perlu diperlihatkan sejarah, perlu diceritani tentang sejarah perjuangan para pendahulu nalikane hidup di era penjajahan, begitu sengsaranya hidup di era penjajahan, dipaksa kerja tapi mboten dikai bayaran, makan seadanya dan bahkan penuh dengan kekurangan, hidup dengan kesengsaraan. Masya Allah. Walhasil para jamaah sekalian rahmatullah, karena perjuangan para pendahulu yang demikian gigih, pada akhirnya Allah hadirkan rahmatnya, kemerdekaan pun bisa diraih. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan tahun ini bangsa Indonesia kita semua memperingati kemerdekaan yang ke-80. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mengisi kemerdekaan ini? Para jamaah sekalian rahmatullah, menawi rumiyin zaman Nabi, ketika Nabi dan para sahabat-sahabat ingkang beriman dumateng Allah nderekaken agama ingkang dipun sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wekdal ten Mekah penuh dengan ancaman, penuh dengan tekanan, bukan saja ancaman, tekanan, dan bahkan penganiayaan. Saking sengsaranya dan bahayanya, akhirnya pun Nabi hijrah untuk mencari kebebasan supaya saged nyampeaken dakwah secara leluasa. Hijrah datang Madinah. Walhasil setelah sampai di Madinah, beliau bisa menyampaikan dakwah secara leluasa. Akhirnya pun Islam berkembang ngantos dumugi daerah kita menika. Ini bagian dari nikmat besar yang datang dari Allah. Nah, kemudian dalam perkembangannya setelah Mekah dikuasai Nabi, yang lazim disebut dengan Fathu Mekah, ya, maka kemudian Mekah menjadi daerah yang merdeka, tidak ada penindasan, tidak ada penganiayaan, ya, boten-boten ancaman, boten-boten tekanan. Orang kemudian mendapatkan kebebasan. Mila sasampunipun Mekah dipun raih kalian Nabi dan orang-orang yang beriman, lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi. Mergo Mekah saiki wis aman, ya, wis ora ana tekanan, ora ana ancaman. Mila Nabi lajeng matur, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Artinya sesudah Mekah ini dalam keadaan merdeka, aman, sentosa, boten-boten ancaman, boten-boten penindasan, penganiayaan. Lajeng Nabi terusaken, walakin jihadun wa niyatun. Tapi sekarang yang harus kita perjuangkan adalah bersungguh-sungguh menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah, ngelakoni perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-laranganipun Allah. Waniyatun dan notowati, ya, notowati. Tegesin apa? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
semata-mata untuk mencari ridho Allah. Karena kita yakin di balik kehidupan ada kematian, di balik kematian ada kehidupan, dan di balik kehidupan sesudah mati ada pertanggungjawaban. Nah, kula panjenengan benjang dipun suwuni pertanggungjawaban untuk ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Nabi niku sing wonten terusanipun. Wa idastunfirtum, walaupun sudah merdeka, tapi tidak mustahil kalau kemudian suatu saat menghadapi ancaman. Wa idastunfirtum, dan kamu diseru, dipanggil untuk berangkat ke medan jihad dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah, fanfiru, maka kamu juga harus berangkat, harus cancut tali wondo, ya, harus cancut tali wondo untuk berjuang, menjaga, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Allah. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, mila kalau para pendahulu dulu sudah berjuang sedemikian rupa, lajeng kula panjenengan sakmangkin yang mewarisi, yang menikmati, nah, sekarang tinggal dos pundi kula panjenengan saged mensyukuri nikmat besar ingkang Allah paringaken dumateng kita bangsa Indonesia. Boten sanes sebagai orang yang beragama, dalam hal ini kita beragama Islam, monggo kita sareng-sareng berupaya untuk menjaga, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam supados mangke dados bekal kangge kula panjenengan nalikane wangsul dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita perjuangkan, insyaallah para jamaah sekalian rahimakumullah, maka kita akan menghadap kepada Allah dengan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, selama ini kula panjenengan ugi sampun berusaha nggih nderekaken nglampahi napa ingkang dipun perintah dening Allah lan nebi larang-laranganipun Allah. Nah, lajeng terusanipun perlu keistiqomahan, keajekan anggenipun nglampahi ketaatan lan kepatuhan dumateng Allah. Wonten hadis riwayat Muslim, seorang sahabat Nabi namanya Sufyan bin Abdullah. Piyambakipun matur dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qala, piyambakipun matur dumateng Nabi. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, terangkan kepada saya tentang Islam, intisari ajaran Islam. Qala, lajeng Nabi jelasaken, kul, Sufyan bin Abdullah, nyatakan, tegaskan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, dan beristiqomahlah. Nyatakan aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Pesan Nabi singkat, terkesan singkat, simple, tapi justru disitulah intisari ajaran Islam. Tapi kalau panjenengan kedah paham pesan Nabi amantu billah, aku beriman kepada Allah, mboten kok cukup namung mekaten. Kados napa ingkang tempo hari kula sampaikan, kula aturaken,
Pengertian iman itu tidak cukup hanya sekedar diucapkan di lisan. Oke. Tidak cukup hanya aku beriman kepada Allah. Kados napa ingkang tempo hari pernah saya sampaikan, sekelompok orang Arab gunung menghadap Nabi, jurmatur dumateng Nabi. Ya Rasulullah, amanna. Wahai Rasulullah, kami telah beriman. Allah yang maha tahu jur paring wahyu dumateng Nabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil a'rabu amanna. Muhammad. Ana wong-wong Arab gunung sing teka nang kuwi jur menyatakan amanna, kami telah beriman. Kul warauna Muhammad. Sampaikan kepada mereka Muhammad, lam tu'minu. Walaupun kamu itu sudah menyatakan kami telah beriman, tapi aslinya kue durung beriman. Kamu sekalian itu belum beriman, walaupun kamu itu telah menyatakan amanah, kami telah beriman. Walakin kulu aslamna, tapi cukup kamu katakan kami telah Islam, kami telah patuh. Napa kok kados ngaten? Terusipun ayat walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Sebab iman sing mbok nyatakno iku durung tembus nang jero ati. Hatimu masih kosong dengan nilai keimanan. Kowe muni aman iku sik nggone lesanmu. Bahasa kasar sik nok lambimu tok sing muni, tapi jero atimu sik kosong dengan nilai keimanan. Makanya durung pantes, durung layak nek kowe ngaku dadi wong iman. Bab iman sing mbok nyatakno iku durung ana buktine. Iman iku kudu ana buktine. Napa buktine keimanan? Buktine niku ketaatan. Taat nglampahi napa ingkang dipun perintah dening Allah lan nebihi napa ingkang dipun larang dening Allah. Niku iman. Mila lajeng para ahli ilmu tauhid merumuskan al-imanu qaulun bil lisan. Sing arane iman itu suatu pengakuan yang diucapkan lewat lisan. Wa tasdiqun bil qalb, jur'atine meyakini, mempercayai, membenarkan. Mboten mung lambene sing muni tapi atine kosong. Lambene muni kudu tembus nang jero ati. Wa tasdiqun bil qalb, yakin betul. Ora ragu-ragu, ora mamang, ora bimbang, ora syak. Para jamaah sekalian, lah nek pun yakin, keyakinan iku kudu ana buktine. Makanya lajeng rumusan itu dipun lanjutaken wa amalum bil arkan, dibuktekno dalam bentuk tindakan nyata. Makanya nyun sewu para jamaah sekalian rahmatullah, lajeng dalam banyak ayat Al-Qur'an menerangkan tandane wong beriman itu termasuk ngelakoni sholat, beriman kepada Allah, lajeng ngelampahi sholat gangsal wekdal, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, lajeng nek Ramadan pun dugi nggih nglampahi poso Ramadan, nek ditakdirno rezekine wis cukup nisabe bayar zakat. Ku nek umpamane wis ana sanggup kanggo haji yo nglakoni haji. Niku bukti keimanan. Makanya menawi wonten tiyang sampun menyatakan beriman tapi kok durung sholat, nah niku dipertanyakan keimanan. Dia baru menyatakan Islam. Nah kenyataannya kata tiyang ingin sampun menyatakan Islam tapi mboten sholat. Kenapa? Niku mergo imani durung mlebu nang jero ati. Jarene wong niku iman
Islam KTP. KTP ini sing Islam. Tapi hati ini durung Islam. Makanya napa namine pesan Nabi dumateng Sufyan bin Abdullah. Kul amantu billah. Hei Sufyan bin Abdullah, nyatakan aku beriman kepada Allah. Itu tidak cukup hanya sekedar ucapan singkat aku beriman, tapi lesan mengatakan, hati membenarkan, lalu dibuktikan dalam tindakan nyata. Ayat ingkang kula waca wau terusane wa in tuti'ullaha wa rasulahu, yen kuwi taat marang Allah lan taat marang Rasul Allah, tegese nglakoni perintah-perintahipun Allah lan ninggalaken napa ingkang dipun larang dening Allah, nek kebelanjur ya tobat. Mila itu memberikan isyarat iman harus ada bukti. Bukti ini taat marang Allah lan taat marang utusanipun Allah. Napa sing diperintah dilakoni, dilaksanakan, sing dilarang ditinggal. Kenapa kamu sholat? Karena aku orang yang beriman. Iki perintah Allah. Kenapa kamu puasa? Karena aku orang beriman. Iki perintah Allah. Kenapa kamu tidak minum khamr? Karena itu larangan Allah. Ya. Kenapa kamu harus berlaku jujur? Karena itu perintah Allah. Kenapa tidak berbohong? Karena itu larangan Allah. Itu bukti. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah dan seterusnya. Nah, mila lajeng napa ingkang sampun kula panjenengan lampahi, menunaikan salat 5 waktu, menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, membayar zakat ketika rezeki sudah mencapai nisab, kalau sudah cukup sanggup nglakoni ibadah haji, di samping niku membangun silaturahim, berbaik-baik dengan keluarga, dengan tetangga kanan kiri, dan seterusnya dan seterusnya. Membiasakan diri saling membantu antara satu dengan yang lain, menolong, membantu kepada siapapun yang perlu ditolong dan dibantu kalau memang punya kemampuan, dan seterusnya. Kebiasaan-kebiasaan ingkang sampun saya ingkang kados mekaten, termasuk meninggalkan, menjauhi larangan-larangan Allah. Sing kaya ngoten monggo dijogo secara ajeg, diperjuangkan terus, diperjuangkan terus. Perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah dilaksanakan, larangan-larangan Allah dan Rasulnya dijauhi, ditinggalkan, dihindari. Nek wis kebelanjur hati-hati tobat. Nah, dengan menjaga keajekan seperti itu, itulah yang namanya istiqomah. Tsumastaqim, kemudian beristiqomah. Niki pesanin Nabi dumateng Sufyan bin Abdullah. Hikmahipun para jamaah sekalian, orang-orang yang menjaga agamanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan yang dituntunkan oleh agama, oleh Allah dan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allah menerangkan wonten ing Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, jur istiqomah, jogo keimanane dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keajekan, istiqomah. Napa terusipun Allah? Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan senantiasa menyertai, mendampingi. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan senantiasa menyertai, mendampingi tiang ingkang beriman, ingkang tetap istiqomah di jalan Allah, sambil terus berbisik menyerukan, Allah takhafu wa la tahzanu.
Jangan kamu merasa khawatir, jangan kamu merasa takut, jangan kamu merasa sedih. Ya, wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah kamu sebab Allah telah menyiapkan surga untuk kamu. Ini hikmah orang yang beriman dan menjaga keimanannya secara istiqomah. Keimanannya dijaga, jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan syirik, jangan sampai terjerumus ke dalam pikiran-pikiran yang berbau tahayul khurafat. Napa malih di era kayak samangkin iki, masya Allah. Tantangan yang kita hadapi beda dengan tempo dulu. Samangkin iku setiap detik masuk ke wilayah kita, ke rumah kita, ke kamar kita lewat HP. Mila pengawasan di samping dumateng kita piyambak, keluarga juga harus kita kontrol, kita awasi, terutama anak-anak kita. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, lebih lanjut Allah menegaskan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami yang melindungi kamu, yang mengayomi kamu, yang mencukupi kebutuhan kamu di dunia dan di akhirat. Fil hayatid dunya wal akhirah. Maka nyun sewu di dalam ayat yang lain, kalau orang itu tetap teguh dalam menjaga agamanya, melaksanakan perintah, menjauh larangan, maka orang itu disebut orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dipun janjeni dening Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sinten kemawon bulanang wedok sin takwa marang Allah, taat marang Allah, jogo ketaatane kanthi sae. Kalau menghadapi persoalan kehidupan yang ruwet, yang rumit, yaj'al lahu makhraja. Allah bakal maringi solusi, jalan keluar yang terbaik. Itu pasti. Mergo niki janjine Allah. Nek umpamane menyangkut urusan rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah bakal paring rezeki yang kadang-kadang mboten saged dinalar kalian akal pikiran menungso. Dikejar ngalor munculi teko samping kanan, kadang samping kiri, kadang teko mburi. Niku carane Allah napa namine maringi rezeki. Wonten tiyang nggawa barang dagangan. Barang dagangan niki digawa nang luar kota, boten wonten sing nyunguk apa maneh sing ngenyang. Sehari 2-3 hari utuh barang, sementara sangune nipis. Juru piyambake mikir iki nek tak terusno gak iso mulya. Akhire mulih. Barang pun teng griya menene ana tamu teko, tok 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 tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ngapunten. Kalau kepikiran jenengan kagungan barang niki nggih. Insyaallah wonten. Jenengan kagungan pinten? Jenengan butuh pinten lho. Akhirnya kemudian negosiasi harga. Walhasil barang sing digawa keliling kota dari satu kota ke kota yang lain mboten enten sing nyang babar blas. Akhirnya ten griya diparani tamu entek ditepes kabeh lho kaya ngoten. Niku carane Allah paring rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lan janjinipun Allah terusanipun ayat, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sapa wong sing tawakal marang Allah, uripe bakal dicukupi kalian Allah. Uripe bakal dicukupi kalian Allah. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah, mila Allah janji,
Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang melindungi, yang menjamin, yang menolong kamu. Ya. Baik itu dalam kaitannya dengan kehidupan dunia maupun juga dengan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tataun. Mengko nek wis nang swarga, apa sing mbok karepno, sing mbok jaluk, semua disiapkan oleh Allah. Tapi memang para jamaah sekalian, untuk mendapatkan surga Allah itu ya butuh perjuangan ekstra. Butuh perjuangan ekstra. Lajeng terusanipun ayat nuzulam min ghafurir rahim. Ya. Itu adalah rahmat yang datang dari Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wonten niku surat Fussilat ayat nomor 30 ngantos 32. Wonten surat Al-Ahqaf ayat nomor 13 lan sekawan welas. Allah negesaken ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang telah menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Jur dheweke istiqomah menjaga keimanannya, menjaga agamanya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Napa terusipun Allah? Ya. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tiyang sing kaya ngoten niku mboten gadah rasa kuwatir, mboten gadah rasa wedi, mboten gadah rasa susah. Mergane napa? Ya mbak yakin hidupnya akan senantiasa dalam naungan Allah, akan senantiasa dalam lindungan Allah, akan senantiasa dalam pertolongan Allah. Para jamaah sekalian rahmatullah, ulaika ashabul jannah, mereka lah orang-orang yang disiapkan oleh Allah tempatnya nanti di dalam surga. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu merupakan balasan yang Allah berikan kepada mereka terkait apa yang telah mereka perbuat saat waktu di dunia dulu. Para jamaah sekalian rahmatullah, mila dalam rangka mengisi kemerdekaan, monggo kita sebagai orang yang beriman, amargi kula panjenengan yakin hidup tidak selamanya. Hidup tinggal menunggu kapan kita harus menghadap kepada Allah. Terutama yang sudah memasuki usia lanjut. Katakan sudah 60 tahun. Orang yang sudah memasuki umur 60 tahun, bahasa saya itu sudah memasuki pintu gerbang kematian. Lah nek menggunakan standar umur Nabi sedone umur swidak telu. Nek saiki wis umur swidak berarti kurang 3 tahun. Sementara Nabi matur, akmaru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Begitu umur 60 itu berada di depan pintu gerbang kematian. Nek standarin Nabi sudah telu berarti kurang 3 tahun. Begitu 3 tahun berlangsung berarti wis memasuki umur 60 tahun, 63 tahun. Kok belum juga datang? Ya, ajal yang menjemput, nah itu berarti masih dikasih bonus. Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 70 tahun, bahkan sampai bablas lebih dari 70 tahun. Tapi yang lebih dari 70 tahun itu jumlahnya sedikit. Coba nyun sewu, dalam masjid ini siapa yang paling sepuh? Bapak sampun pinten? 8 doso. Panjenengan pinten, Pak? Jajari.
Pinten? 76. Nah, 77. Liyane durung ana sing wetu ngono. Titik. Sak kampung ndelek wong sing umure 80 pun angel. Pun angel. Nggih. Jadi pesan Rasulullah itu tidak salah. Ma baina sittin ila sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Sing dikai umur luwih teko 70 mboten kathah terus Nabi. Sedikit sekali yang dikasih umur. Saya pernah ngaji di Balong Pangkal. Di sebelah kanan saya ini ada orang sepuh yang umurnya, saya tanya, Bapak ngapunten yuswani sampun pinten? 8 kali. Waktu itu bilangnya begitu. Lah saya ini kemudian ya sambil berseloroh, guyon. Nek pun 82 ngeten iki nggih. Mungkin ya mboten suwe-suwe ngeten. Bisa jam, bisa dino. Lah kok mben ngoten sedo tanpa sakit. Pas kula ten Jogja ditelepon kali kanca-kanca, Pak Haji Fulan meninggal tanpa sakit. Waduh kok sangat aku ndongakno mati ae. Iku Pak. Inilah yang harus sama-sama kita sadari. Bahwa kita ini pasti pada akhirnya nanti sampai di garis finish menghadap kepada Allah. Nah, karenanya bekal untuk menghadap kepada Allah perlu kita siapkan. Apa bekal kita? Kalau di dunia kita butuh beras, butuh ini, butuh itu yang berupa materi. Di hadapan Allah adalah amal soleh. Di hadapan Allah adalah amal soleh. Janji Allah kepada para hambanya yang beriman, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man amila salihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Sapa wae lanang wedok yang beramal soleh, baik laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah. Napa janjinipun Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Temen sungguh kami akan berikan penghidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jurmeni ten akhirat nih, balasan yang Allah berikan jauh lebih baik ketimbang di dunia. Kula panjenengan setiap hari beraktivitas, ya, bekerja untuk mendapatkan bekal duniawi. Tapi di sisi lain jangan lupa, jangan lupa bekal akhirat tidak boleh diabaikan. Maka di surat Al-Qasas ayat nomor 77 Allah dawuh, wabtaghi fima ataqallahu darul akhir. Carilah bekal, ya, untuk menuju akhirat. Tapi walatan sanasi bagaimana dunia. Jangan sampai kamu melupakan bekal duniamu. Sebab di dunia butuh bekal. Nah, bekal dunia beras dan seterusnya itu. Nah, tapi di balik kesibukan kita mencari bekal, jangan lupa kita harus membekali diri di saat nanti akan menghadap kepada Allah. Yaitu yang namanya kehidupan sesudah mati. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, yatba'ul mayyit thalatha. Menungso niku nek wis dadi mayit, nek wis mati, nanti diantar ke kuburan, dikawal 3 rombongan. Napa niku? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kaya apa wae gambare menungso, sugih kaya apa, pangkat kaya apa. Ini ku sing awal. Keluarganya, hartanya, amalnya. Begitu sudah dimasukkan ke liang lahat, nang dipendem nang kuburan. Fayarji'u ithnani. Dari 3 rombongan ini sing loro balik. Sing loro niki napa? Ahluhu wa maluhu. Keluargane balik.
dunyane balik. Keluarga niku nek pas ana dulure mati senajan Jakarta, senajan Kalimantan semua teko. Nggih, pemane kadhe tinggalane akeh. Mboten nggih ta kira-kira. Nggih. Pemane kadhe tinggalane akeh. Nggih. Nah, lalu wayab wahid sing ngancani mayit mung setunggal. Napa niku? Amaluhu. Nah, amal niki hanya bisa dilakukan nalikane isih urip. Nggih, nalikane isih urip. Kula panjenengan saged nglampahi salat nalikane isih urip. Saged nglampahi poso nalikane isih urip. Saged infak sedekah nalikane isih urip. Nek wis mati gak iso lapo-lapo. Nah, amal itu ada yang baik, ada yang jelek. Kalau amal itu baik, itulah yang akan menyelamatkan kita. Tapi kalau amal itu jelek, itu yang akan menghancurkan, membinasakan kita. Na'udzubillah. Nah, disinilah pentingnya kita saling berbagi. Kajian-kajian yang semacam ini menjadi penting. Perlu nih apa? Maringi pencerahan dumateng kita. Saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Jadi saling mengingatkan, saling berbagi antara satu dengan yang ini menjadi penting. Nah, karena itulah lewat kajian malam ini saya ingin mengajak dumateng panjenengan sedaya, mari kita jaga agama kita dengan baik, dengan istiqomah. Kebiasaan yang sudah baik kita tingkatkan, yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita tingkatkan menjadi yang lebih baik. Supados kalau panjenengan gadai bekal di saat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merasa bersalah, merasa melakukan kekhilafan dalam hal beramal, ya, berdosa, segera bertobat mohon ampun kepada Allah. Sama-sama satu dengan yang lain saling mengingatkan. Di hadapan Allah hanya orang-orang yang bertakwa yang paling mulia. Bukan orang yang kaya, bukan orang yang punya kedudukan, ya, tapi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Sing nom-nom dimotivasi supaya semangat menuntut ilmu. Bab dunia ke depan hanya akan dikuasai oleh orang-orang yang berilmu. Tanpa ilmu sulit untuk bisa mendapatkan kesejahteraan. Makanya nyun sewu semangat untuk mengantarkan sekolah putra putri kedah dipun serius. Ya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mbok menawi niku yang saged kula aturaken mugi manfaat. Ada pertanyaan monggo. Menawi pun boten-boten sing dipun tangletaken kula kinten cekap, insyaallah lain waktu kita sambung lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa rahmati kita, limpahkan maghfirahnya dan keberkahannya kepada kita, sehingga kita di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, ya, mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.